Satu Ponggo, Wak. Jadi Ponggo itu sebenarnya Ponggo ini kuyang, Wak, kata Anggi. Jadi orang Gorontalo kata Anggi bilangnya Ponggo bukan kuyang. Bentuknya bentuk Ponggo itu persis sekali kayak kayak uyang pula, kayak kuyang. Ada kepalanya terus ada organ dalamnya bergelantung gitu. Dan Ponggo ini juga berbahaya, Wak, karena mereka sering sekali mengincar korban dengan cara menghisap darah mereka. Nah, nyadar ada Ponggo di situ, Rohman langsung bilang, "Ma, ada Ponggo, Ma. Lagi ngincar sesuatu dia nih. Cepat kau ambil sapu lidi, 7 helai biar aku yang ngusir dia," kata Tante Sarah kan. Setelah mendapatkan lidi itu, Tante Sarah nih yang gantian naik ke lantai 2 buat ngusir si Ponggo itu. Di situ Tante Sarah langsung bilang, "Oh, jadi kau tuan dari setan-setan yang datang tadi ya? Pergi nggak kau? Pergi, jangan kau incar anakku di sini," katanya. Vita maksudnya kan. Tapi Ponggo tuh justru macam nggak peduli apa yang dibilang sama Tante Sarah. Nah, dia masih terus kayak melayang-melayang gitu di atas genteng, macam nggak mau pergi. Karena diucapin baik-baik nggak berhasil ya kan, nggak nurut dia. Tante Sarah itu dipukul lah. Itu dipukul lidi tadi ke Ponggo, tak dikeprek 3 kali kan. Dan disitulah, Wak, Ponggo yang semula dalam posisi terbang jatuh dia, tapi nggak jatuh ke bawah tanah, Wak. Dia jatuh ke genteng depan rumahnya si Anggi. Jadi ada genteng lagi kan, tadi di lantai 2 kan, jatuhnya di genteng lantai 1 berat. Dan untuk kesekian kalinya Tante Sarah menyuruh si makhluk itu pergi nggak kau? Masih batu dia nggak mau pergi dia. Digeletakkan aja lah tubuhnya kan, jatuh dia, digeletaknya tubuhnya kayak gitu. Oh, nantang gue ya. Kalau kau nggak mau balik, mati di sini kau. Nggak bisa balik, nanti kau ke dalam badanmu. Kalian masih ingat kan kalau kuyang, kemarin cerita kuyang itu, kuyang atau Ponggo ini sebenarnya kan jelmaan manusia kan, Wak? Jelmaan. Jadi kalau dia mati sih nggak bisa dia balik ke tempat apa tuh. Nah, diancam kayak gitu baru sosok itu terbang dan dia pergi dia. Pas si Ponggo itu pergi, barulah kesurupan yang melanda Vita dan Kak Desi menghilang dengan sepenuhnya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang penasaran, kenapa Vita sama Desi ini kesurupan? Nah, dia kenapa yang lain baik-baik aja? Ada Galang, ada aku, ada Anggi kan, Kak Sulis, ada siapa apa segala macam, kenapa nggak kenapa-napa? Nah, berdasarkan penjelasan dari Tante Sarah, Wak, yang orang pintar ini, Vita ini sengaja diincar sama Ponggo karena kondisinya sedang melemah. Kan baru berduka. Ditambah lagi Vita ini sedang dalam masa nifas, di mana darah nifas itu senang kali sama Ponggo, Wak. Nah, tuh kalau Kak Desi kenapa, Nat? Kalau Kak Desi sebenarnya dia ini bukan target utama, tapi lagi sial aja, Wak. Gegara waktu itu dia lagi haid dan kondisi tubuhnya juga sedang melemah gitulah. Jadilah dia ini ikut diganggu juga. Nah, kalau seandainya kurunut lagi dari atas nih, Nadia ini kata Anggi ya. Kalau kurunut dari atas nih, Nadia, segala gangguan yang dialami sama Vita, sama Kak Desi itu berawal dari aku yang melanggar aturan makan kue lapis. Itu kata si Anggi, Wak. Entahlah ini kebetulan atau memang ada kaitannya dengan kue lapis. Tapi yang jelas tidak lama setelah Anggi makan kue lapis kan Vita kehilangan calon bayinya, Wak. Karena kehilangan bayinya kondisi Vita jadi melemah. Jadilah itu dia incaran Ponggo. Jadi bisa dibilang kisah ini macam domino efek gitu loh, karena saling berkaitan satu sama lain. Bermula dari satu kesalahan ternyata dampaknya merembet kemana-mana. Nah, jadi itu tadi, Wak, kisah horor yang dialami sama Anggi dan juga keluarganya yang bermula dari sebuah mitos kue lapis. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos tentang kue lapis itu, tapi yang jelas kejadian ketika Vita sama Desi diganggu sama sosok Ponggo itu memang betul-betul terjadi, kata Jawa. Anggi juga bahkan ngirim dokumentasi pribadinya ke kami. Ya, percaya nggak percaya, aku kembalikan lagi ke kepercayaan kalian masing-masing ya. Dan kalau misalnya ada nih Wak Gorontalo di sini yang juga pernah mendengar soal mitos ini, apakah mitos ini juga kalian percaya di sana? Atau mungkin kalian juga pernah punya pengalaman mistis serupa gara-gara makan pantangan ini, kue lapis atau tanaman-tanaman berambat itu, Wak? Kalau yang ada tolong tambahin aja ceritanya di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke.